Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan. Yuk kita sama-sama simak apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian bisa menjelaskan sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Kita mulai saja penjelasannya ya. Apa itu organisme? Organisme merupakan bagian hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk organisasi kehidupan. Nah, hierarki struktur ini disebut hierarki biologi. Kemudian, ada yang dinamakan organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan terdiri dari pertama atom, molekul, sel, jaringan, organ, dan sistem organ serta organisme. Nah, inilah beberapa poin yang ada di organisasi kehidupan. Pada video kali ini, Ibu akan fokus menerangkan tentang sel sebagai unit struktural fungsional kehidupan, jaringan pada hewan dan tumbuhan, organ-organ pada hewan dan tumbuhan, serta sistem organ dan organisme. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkat struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis tersebut adalah: pertama, sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom Monera, bakteri dan ganggang birulah yang memiliki sel prokariotik. Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya terdiri dari sel eukariotik. Sel prokariotik terdapat pada bakteri termasuk cyanobacteria. Sel prokariotik memiliki struktur yang lebih sederhana daripada sel eukariotik. Sel-sel tersebut akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui pengorganisasian yang sistematis. Dalam organisasi tubuh, sel memiliki peranan yang sangat penting. Kalian tidak bisa mengamati secara langsung sel tumbuhan ataupun sel hewan. Kalian membutuhkan alat bantu seperti mikroskop. Berikut perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada hewan dan manusia terdiri dari pertama, jaringan epitel, yaitu jaringan yang melapisi suatu rongga dalam atau permukaan luar yang menerima rangsangan atau sebagai kelenjar. Yang kedua, jaringan ikat, yaitu jaringan sebagai pelindung atau proteksi penunjang pengikat berbagai jenis jaringan dan organ. Yang ketiga, jaringan otot. Dibedakan menjadi otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Kemudian, jaringan terakhir adalah jaringan saraf. Jaringan saraf ini tersusun dari sel-sel saraf atau yang dinamakan neutron. Kemudian, ada jaringan pada tumbuhan. Jaringan pertama yaitu jaringan epidermis sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Yang kedua, jaringan parenkim yaitu menyimpan cadangan makanan. Ketiga, pembuluh kayu atau silem yaitu mengangkut air dari akar ke daun. Dan yang keempat, jaringan penguat, memperkuat dan memperkokoh struktur tumbuhan. Selanjutnya organ. Organ adalah kumpulan berbagai jaringan yang berbeda membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi. Tubuh makhluk hidup tersusun dari berbagai macam organ, misalnya jantung, ginjal, dan otak. Kemudian ada organ utama tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Selanjutnya, sistem organ dan organisme. Sistem organ adalah beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal, contohnya seperti kucing atau pohon. Nah, demikianlah pelajaran hari ini. Adapun kesimpulan yang bisa kita dapatkan sebagai berikut. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap sehat, tetap semangat ya. Terima kasih.